Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman sekalian. Pada video learning kali ini kita akan bicara tentang konsep dan variabel penelitian. Konsep dan variabel dalam penelitian itu adalah dua hal yang sangat penting, khususnya dalam penelitian kuantitatif. Apakah itu konsep? Ya, konsep adalah proses di mana makna yang dimaksud dijelaskan lebih rinci dan spesifik. Perincian makna ya itu bisa dijabarkan dalam satu indikator yang nyata dan bisa diobservasi. Contoh, komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif? Kalian bisa mendapatkan banyak sekali definisi komunikasi efektif. Dan dalam komunikasi efektif itu saya ambil salah satu definisi. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang menimbulkan kesamaan, empati, keterbukaan, berpikir positif, dan percaya diri. Nah, dari definisi ini kita bisa melihat bahwa komunikasi efektif itu punya 5 aspek, yaitu kesamaan, empati, keterbukaan, berpikir positif, dan percaya diri. Jadi ketika seseorang berkomunikasi dan ada 5 hal ini terjadi, maka komunikasinya efektif, gitu ya. Itu yang disebut dengan konsep. Nah, ada beberapa jenis konsep ya. Yang pertama adalah nyata, bisa dilihat dengan baca indera. Misalnya meja, kursi itu kan benda ya, bisa kelihatan. Tapi yang kedua ada yang abstrak. Ya, tidak bisa dilihat secara nyata. Misalnya konsep masyarakat, organisasi, tadi komunikasi efektif itu juga konsep yang abstrak. Ya, apa sih fungsinya konsep ya? Fungsi konsep itu adalah menyederhanakan pemikiran terhadap ide, hal atau benda maupun gejala sosial agar memungkinkan adanya keteraturan, ya, sehingga memudahkan terjadinya pemahaman, gitu. Contoh, ini adalah gambar ya dari konsep komunikasi keluarga. Gitu. Komunikasi keluarga itu bisa dilihat ya, bisa dikategorikan menjadi 4 hal berdasarkan conversation orientation atau komunikasi keluarga yang mengutamakan dialog ya, conversation, atau yang kedua yaitu conformity orientation atau orientasi untuk menegakkan aturan yang ketat seperti itu. Nah, dari sini kemudian masing-masing ada yang levelnya rendah, ada yang levelnya tinggi, ada yang levelnya rendah dan levelnya tinggi, akhirnya menghasilkan 4 konsep komunikasi dalam keluarga, yaitu konsensual ya atau konsensus, protektif atau protektif, pluralistik, dan laissez-faire. Nah, ini itu disebut dengan konsep dan akhirnya poin-poin yang muncul ini disebut dengan variabel. Baik, dalam ilmu sosial konsep abstrak harus diubah menjadi konkret. Kenapa? Karena kita akan mengamati dan akan mengukurnya. Contoh di sini tadi ya, komunikasi keluarga dipengaruhi oleh dialog dan kompromi antara orang tua dan anak. Dialog itu memungkinkan orang tua dan anak saling bertukar pikiran dan mendiskusikan masalah yang dihadapi. Gimana caranya kita bisa mengukur dialog? Nah, ini ada beberapa poin ya. Misalnya waktu dialog, kesempatan dialog atau ada event khusus, materi yang didialogkan, dan siapa yang memulai dialog. Nah, nanti ketika kita akan mendapatkan data yang poin-poin ini, maka kita akan bisa lihat apakah dialog antara orang tua dan anak itu berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua, kompromi adalah bentuk kesepakatan antara orang tua dan anak. Apa sih isinya kompromi? Ya, materi yang dikompromikan, misalnya jam malam gitu kan, waktu main, berteman, dan seterusnya. Yang kedua, keterbukaan antara orang tua dan anak. Sedang terakhir adalah saling pengertian. Nah, hubungan antara teori, konsep, dan metodologi itu menjadi penting ya. Bagaimana sih hubungannya? Konseptualisasi dalam penelitian kuantitatif hanya dapat dilakukan setelah peneliti membaca teori yang akan digunakan dalam penelitian. Artinya kalian dalam menyusun rencana penelitian, kalian harus sudah membaca banyak teori untuk menghasilkan konsep mana yang mau kalian pakai.
ya, peneliti yang telah sepakat terhadap application teori yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi pertama ada teori, ya tadi komunikasi keluarga contohnya. Kemudian dalam komunikasi keluarga itu muncul beberapa konsep. Tadi ada konsep dialog, ada konsep kompromi gitu ya. Kemudian baru diturunkan menjadi satu metodologi. Baik, sekarang kita bicara variabel ya. Variabel adalah konsep yang punya variasi nilai. Artinya konsep itu dioperasionalkan sehingga dia bisa ada nilainya. Contoh ini ya, konsep badan bukan variabel karena tidak ada nilainya. Tapi konsep berat badan ya atau tinggi badan itu disebut dengan variabel. Kenapa? Karena ada variasi nilai. Tadi berat badan itu kan variabel jadi variabel karena ada kilogram ya. Ada yang 20 kg, 50 kg. Nah, itu kemudian bisa menjadi angka. Nah, ada nilainya atau tinggi badan. Ya. Hubungan konsep variabel dan indikator. Nah, tadi teman-teman, setelah kita sudah mendapatkan konsep yang ada unsur variabelnya, kemudian variabel ini diturunkan menjadi indikator. Kenapa indikator jadi penting? Karena nanti indikator itu akan menjadi acuan kita dalam membuat alat ukur atau instrumen penelitian atau untuk membuat kuesioner yang akan kita sebarkan kepada responden. Contoh, definisi konsep tahapan hubungan antar pribadi ya. Ini ada teorinya hubungan antar pribadi, kemudian ada konsep tahapan hubungan antar pribadi. Ada tahap kontak, tahap keterlibatan, tahap keakraban, tahap perusakan, tahap pemutusan dalam menjalin hubungan. Nah, ini definisi konsepnya. Kemudian variabelnya apa? Ya, kita lihat variabelnya ada tahap kontak, ada tahap keterlibatan tadi ya, ada tahap-tahap tadi. Kemudian indikatornya bagaimana? Tahap kontak. Indikatornya meliputi kenalan, misalnya ya kenal nama, ada informasi awal, misalnya asal rumah dari mana atau sekolah di mana. Nah, itu nanti menjadi indikator untuk menunjuk seberapa dalam tahap kontak ini sudah berlangsung. Dan demikian seterusnya. Nah, oleh sebab itu dari konsep dan variabel tadi ya akan muncul yang disebut dengan definisi konsep dan definisi operasional. Definisi konsep adalah apa yang ditetapkan sebagai konsep penelitian ya, misalnya tadi status sosial ekonomi adalah kombinasi dari jumlah penghasilan dan tingkat pendidikan. Sedangkan definisi operasional adalah menggambarkan operasional dari konsep yang akan diukur. Mendetilkan apa yang akan kita observasi, bagaimana mengobservasinya. Tadi status sosial ekonomi atau SES ya. Berapa total penghasilan keluarga Anda dalam 12 bulan terakhir? Nah, di sini nanti kan ada kategori ya. Kategori misalnya penghasilan di bawah 2 juta, 2 sampai 5 juta, 5 sampai 10 juta atau di atas 100 juta misalnya, itu akan muncul kategori. Baik, itu saja teman-teman sedikit tentang konsep, variabel dan definisi konsep dan operasional. Untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan aktivitas dan kegiatan di My Class berikut selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.